Hai guys, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Bahagia itu sederhana. Alkitab katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang 12 menjelaskan betapa sederhananya formula kebahagiaan itu. Saya akan bacakan buat kita sekalian, saudara-saudara. Di beberapa bagian firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ketika kita mendefinisikan kebahagiaan terjadi jika segala sesuatu terjadi menurut kehendak kita, menurut rencana kita, menurut apa yang kita mau, menurut apa yang kita anggap ideal, maka saudara akan sangat kesulitan untuk mengalami hidup berbahagia. Ketika kita menganggap kebahagiaan jika segala sesuatu baik-baik saja, maka saudara akan gagal mencerna maksud daripada kebahagiaan itu sendiri. Dari ayat yang disampaikan ini, Yesus bahkan mengatakan, di tengah aniaya, di tengah kehidupan yang dicela, di tengah kesulitan, di tengah masalah yang dihadapi, Alkitab katakan kita masih tetap mengalami kehidupan yang berbahagia. Bahkan Alkitab katakan dalam berduka cita sekalipun ada kebahagiaan yang Allah berikan. Maka dari ayat ini saudara, saya ingin berbagi tips untuk mengalami kebahagiaan di tengah segala keadaan, sehingga saya ingin mau katakan bahwa bahagia itu sederhana. Yang pertama, di manakah alamat kebahagiaan? Ternyata alamat kebahagiaan bukan pada harta, karena harta bisa datang dan pergi. Alamat kebahagiaan bukan pada situasi, karena situasi bisa berubah dengan sangat cepat. Dan Alkitab katakan alamat kebahagiaan ada pada hati. Itu sebabnya pada ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Jadi alamat kebahagiaan itu ada pada hati. Hati adalah tempat yang paling private yang saudara miliki dalam hidup ini. Maka kebahagiaan saudara ada pada hati saudara. Maka mari kita jaga hati kita, sehingga saudara terus berbahagia dalam kehidupan kita ini. Jaga hati saudara. Alkitab katakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan murni hatinya. Dalam terjemahan bahasa Karo disebut meciho. Meciho itu saudara jernih. Orang yang hatinya murni, orang yang hatinya suci, maka dia bisa menyikapi segala keadaan dengan ikhlas. Dan saya sekali lagi ingin mau katakan, kalau kita mencintai dan mengasihi Tuhan, maka kita harus ikhlas pada keputusan Tuhan. Dan itulah yang membuat kita bahagia. Yang kedua, apakah yang harus kita sadari supaya kita mudah hidup bahagia? Kita hidup bahagia ketika kita menyadari bahwa kita masih memiliki segala sesuatu. Kebahagiaan kita mari kita renungkan, kita syukuri ketika kita masih memiliki segala sesuatu. Ketika kita masih memiliki keluarga, ketika kita masih memiliki anak yang mengasihi kita. Ini anak saya paling besar, namanya Immanuel. Kebahagiaan saya adalah ketika ada bersama dia. Kebahagiaan saya adalah ketika melihat dia bertumbuh mengasihi Tuhan. Temukan hal yang indah dalam diri saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, dan saudara akan menjadi orang-orang yang bahagia. Tuhan memberkati, jalani hari saudara dengan bahagia, jalani hidup saudara dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Bahagia itu sederhana, dan kebahagiaan itu ada di sekitar saudara. Keluarga saudara haruslah menjadi pusat kebahagiaan. Terlebih, Tuhan haruslah menjadi pusat kebahagiaan saudara. Tuhan memberkati, salam bahagia dari kami buat saudara sekalian.